Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dan menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari jalan kebatilan menuju jalan yang terang benderang. Masya Allah. Para audiens dan kawan-kawanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat bertemakan apa yang telah kita ukir. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai usia, bagi kita yang berada di fase remaja, seringkali merasakan yang namanya insecure hingga rendah diri. Bahkan, kita menanamkan dalam diri kita bahwa semua orang yang usianya lebih tua, jelas lebih senior, lebih berpengalaman, lebih banyak memainkan peran, dan lebih diperhitungkan keberadaannya jika berada di suatu tempat. Kita merasa bahwa setiap tindakan dan kebaikan yang kita lakukan tidak pernah sebanding dengan apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Namun, nyatanya hal itu tidak selalu berlaku, kawanku. Jikalau usia kita lebih muda daripada orang lain, bukan berarti kita tidak mampu, kita tidak bisa dalam mengukir amalan hingga kebaikan lebih banyak daripada orang yang lebih tua. Ternyata peran-peran besar, peran-peran penting tidak terikat dengan yang namanya bilangan usia. Kedewasaan, ketangguhan, kehebatan bisa dimiliki oleh siapapun, baik yang usianya muda, tua, maupun yang lanjut usia. Kawan-kawanku sekalian, tahukah kamu sejarah kegemilangan Islam tidak jauh-jauh dari tangan-tangan berusia 10 hingga 20 tahun. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Yahya bin Zakaria alaihissalam dalam firman-Nya yang berbunyi, "Ya Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah kenabian ketika ia berusia kanak-kanak." Quran Surah Maryam ayat 12. Selain itu, terdapat sebuah kisah dalam Islam mengenai kehebatan sahabat Nabi saat berusia remaja, yaitu Abdul Qadir bin Jailani. Kisah ini bermula ketika Abdul Qadir al-Jailani memutuskan pergi dari Mekah ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ibunya membekalinya uang 40 dinar. Kepada ibunya, ia berjanji untuk bersikap jujur. Di wilayah Hamadan, sekelompok perampok menghalangi jalannya. Salah satu di antara mereka mendatanginya dan bertanya, "Kamu punya apa?" Ia mengatakan, 40 dinar. Perampok itu pun terkejut dan menuduhnya telah berbohong. Dibawalah ia kepada pemimpin perampok. Pemimpin perampok pun heran dan mengatakan, "Kenapa engkau jujur?" Ia menjawab, "Aku sudah berjanji pada ibuku untuk berlaku jujur. Aku tidak mau mengkhianati janjiku pada ibuku." Mendengar jawaban itu, pemimpin perampok itu pun menangis, lalu mengatakan dengan lirih, "Engkau takut mengkhianati janjimu pada ibumu, tapi aku tidak takut mengkhianati janjiku pada Allah." Akhirnya, seluruh harta benda yang dirampok dari rombongan Abdul Qadir al-Jailani pun dikembalikan, dan sang pemimpin perampok serta anak buahnya memutuskan untuk bertaubat. Kisah Abdul Qadir al-Jailani adalah salah satu contoh bahwa kebaikan yang dilakukan oleh kita akan kembali kepada diri kita sendiri dan akan berpengaruh besar terhadap orang lain. Tapi ingat kawan-kawanku, setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang masih teringat oleh pikiran kita, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menerima kebaikan yang kita lakukan.
Mengapa demikian? Karena kapan-kapan ketika kita merasakan yang namanya kekecewaan, kita akan terus-terusan mengungkit kebaikan yang kita lakukan, yang menandakan bahwa hati kita sepenuhnya belum ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menerima amal kebaikan kita, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian kultum saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, saya akan sedikit berpantun. Ustazah Mia pergi mengaji, pulangnya membawa bingkisan. Cukup sekian kultum hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.